Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, Abuya beserta keluarga besar beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah, dan semuanya insya Allah dari keluarga besar beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratul muhtaramin juga kepada Wali Negara Jakarta, alhamdulillah sama-sama dengan kita hadir tidak bosan-bosan. Sebenarnya kalau mau ditanya bahasa halnya, jadi kalau kita lihat kan ada bahasa lisan, ada bahasa perbuatan. Kalau bahasa perbuatan beliau ini sebenarnya seakan-akan beliau bilang, saya tidak mau istirahat, istirahat saya dikubur. Seakan-akan begitu. Artinya nggak ada waktu istirahat. Tiap saat, tiap pekan hadir, ngapain kira-kira? Ya, justru itu tidak ada capek. Kita doakan insya Allah beliau panjang umur, insya Allah sehat afiat, segala urusan yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Juga yang kami hormati Abi Irfan, Masya Allah telah memberikan banyak petuah-petuah agama kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, insya Allah mudah-mudahan yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, yang paling penting juga hutangnya dilunasi oleh Allah. Kelihatan banyak utang semua. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Masya Allah, malam hari ini saya banyak dapat ilmu. Sebenarnya kita itu kalau seandainya tidak bisa mendapatkan ilmu dari perbuatan guru, maka kita akan kurang mendapatkan ilmu dari perkataan guru. Jadi perbuatan guru itu harus kita lebih banyak ambil ilmunya. Ya, kalau kita tidak manfaat dari perbuatannya, maka tidak akan manfaat apa yang beliau-beliau sampaikan. Justru itu penting, gerak-geri itu diperhatikan. Gerak-geri diperhatikan. Kita alhamdulillah, saya banyak sekali belajar sebenarnya dari awal datang, ziarah, silaturahim. Coba lihat di Jakarta itu kalau kami datang, yang ambil makanan beliau ke saya. Jadi saya mau ambil juga tidak enak ditahan piringnya sama beliau. Nah ini akhlak. Nah, ini cara bagaimana beliau-beliau ini paham bagaimana, oh ini ada ulama dilayani, oh ini ada ulama ada khidmat. Subhanallah, dan beliau adalah orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi beliau begitu berkhidmat kepada kami. Jadi ini salah satu bentuk akhlak yang harus kita tiru, bagaimana orang yang sudah tinggi tapi masih tawadhu. Ya, ada sekarang ini Masya Allah sudah gak tinggi, sombong lagi kira-kira. Ya, gimana ini manusia seperti ini? Jadi itu na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat itu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tadi bicara sama Ustaz Khairul Nizam. Beliau bilang ke saya, bisikan ke saya, Bib, kayaknya cukup ini Bib. Makalah ini kata beliau apa? Cukup. Nah, sudah kita jangan ceramah dah kata beliau. Gak usah ceramah katanya, karena makalah ini sudah cukup. Majelis selesai sudah. Dengan dibacakan makalah selesai majelis. Karena ini makalah yang ditulis sama Abuya, yang ditulis, yang diimla oleh Abuya, ini Masya Allah kalam pembicaraan yang luar biasa, yang dahsyat. Nah, mungkin kalau kita lihat, kita cerna, kita paham, Masya Allah berapa banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Justru itu
Saya pas ngobrol dengan beliau, malah dengan seperti ini orang langsung baca dan bisa mengamalkan separuh-separuh itu. Kadang-kadang kalau ibaratnya kita kalau terima ilmu, ini gelasnya kosong, kemudian antum ambil satu gayung, kemudian ditaruh sekaligus. Kira-kira full nggak gelasnya? Nggak full, tapi pelan-pelan diisi sampai dia full. Nah itu begitu juga ilmu itu tidak usah terlalu banyak. Kenapa Abuya masih pakai metode seperti ini? Supaya itu tuh masuk pelan-pelan. Abuya tahu keadaan kita ini mungkin memang buruk sekali, jauh memang. Jadi Abuya kasih kita disuapin pelan-pelan ini tuh, oh ini ambil jalan, ini ikut yang ini, oh ini ikut yang ini. Ini jalan yang sangat luar biasa. Jadi guru itu paham apa yang menjadi keadaan murid. Jadi sudah difahami, oh ini murid begini, maka dikasih sama Abuya sesuai dengan kebutuhannya. Juga alhamdulillah ya, saya tidak disebutkan beliau Taufik, masya Allah, alhamdulillah beliau ternyata sering menukil daripada kalam-kalam tasawuf, masya Allah. Ini kita doakan insya Allah beliau panjang umur, insya Allah sehat afiat, insya Allah, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tadi barusan disampaikan tentang keistimewaan hadir di majelis ilmu, hadir di majelis dzikir, hadir di majelis setiap pekan kita adakan. Ini jangan bosan-bosan. Justru itu Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah riwayat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kalian lewat di taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Kemudian ini para sahabat bingung, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Kami tidak tahu taman surga itu di dunia seperti apa. Maka Nabi SAW menjawab, taman surga itu adalah hilakul dzikr. Hilakul dzikr adalah majlis dzikir. Nah ini majlis dzikir hadirin termasuk daripada taman surga sebelum taman surga di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beruntung, tambahkan semangat kita untuk hadir. Tadi Ustadz Nidon bilang, orang yang sering hadir di majelis zikir, insya Allah hidupnya tenang. Yang nggak sempit dia punya hidup, tenang hatinya, selalu dikelilingi oleh malaikat. Ini orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ jangan bosan-bosan hadir. Tahu nggak hadirin, pulang dari sini. Paling minimal yang Allah kasih kepada kita, minimal adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimal, belum yang datang dengan niat solehah. Niatnya banyak, karena begini, niatul mu'min khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin itu terkadang lebih bagus dari amalnya. Justru itu kalau kita niat misalnya hadir ke tempat ini, niat itu tidak mungkin kemasukan riya. Bisa tidak niat masuk riya? Gak mungkin. Kalau amal masuk riya, niat gak mungkin masuk riya. Justru itu kalau kita berniat sebanyak mungkin, itu sudah bisa dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Namanya pahala niat. Pahala apa? Niat. Justru itu Nabi SAW menyebutkan di berbagai, ada hadits qudsi disebutkan, idza hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Kalau seandainya dia berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak jadi bikin, sudah niat betul-betul tidak jadi bikin, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah jadi kenapa para kaum sholihin itu selalu dalam menghadiri apapun? Kalau ibadah saya yakin semuanya berniat, insya Allah. Niat hadir di majelis ini. Kalau bisa jangan satu niat. Ada orang niatnya hadir majelis buat apa? Ya buat berzikir. Cuma itu, iya wanita. Ya, tapi kita datang niat ke sini pertama supaya hati kita bersih. Pasang niat dari rumah. Datang ke tempat ini supaya apa? Supaya saya punya penyakit hati dibersihkan oleh Allah. Saya datang ke sini supaya diberikan cahaya oleh Allah. Saya datang ke sini supaya mendapatkan pandangan nazarah dari guru-guru saya. Itu niat. Jadi niat-niat itu diperbanyak setiap kali menghadiri majelis. Jangan kita itu sempitkan niat. Di situ disebutkan rubba amalin saghirin yukabbiruhun niat. Berapa banyak amal yang sedikit itu, ya amal yang sedikit, berapa banyak amal yang kecil itu dibesarkan oleh niatnya, dan berapa banyak amal yang besar itu dikecilkan oleh niat. Ini sekarang kita hadir majelis zikir, ini majelis luar biasa, majelis besar, tapi ini majelis dikecilkan jadi kecil dikarenakan niat kita yang sempit.
Jadi kalau bisa niat itu diperbanyak. Kami itu kalau di Hadramaut sering kali setiap kali menceramah menyampaikan nasihat, kata mereka apa? Perbaharui niat, perbanyak niat, supaya kita pulang dari sini niat. Pulang dari sini apa? Saya pulang dari sini, saya niat, saya datang ya Allah, saya ingin mendapatkan ma'rifatullah. Bayangkan, subhanallah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kedudukan, orang-orang soleh seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami, seperti Imam Syekh Abdul Karim Abdul Karim Al-Jili. Itu yang memberikan kepada mereka siapa? Siapa yang berikan sama mereka? Allah. Siapa yang berikan sama mereka? Allah yang kasih kepada mereka melalui guru mereka. Sekarang yang memberikan Allah. Pertanyaannya, sekarang zat yang memberikan kepada mereka pemberian itu masih ada atau tidak? Masih ada. Mustahilkah Allah kasih kepada kita? Mustahil. Yang penting kita sungguh-sungguh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih jalan itu kepada kita. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbaharui niat kita setiap saat. Niatkan. Sekarang begini, ada amalan-amalan kecil itu bisa mendapatkan pahala. Sekarang kalau ibadah sudah kita dapat pahala dari amal ibadah. Ada amalan mubah. Amalan mubah itu amalan yang tidak dinilai pahala oleh Allah. Jadi kalau kita bikin itu amalan, bikin aktivitas itu tidak dapat pahala. Tapi bisa dapat pahala dengan niat. Ya bisa dapat pahala dengan niat. Contoh kita makan. Tadi Abi Irfan bilang kita makan kebuli tadi, Masya Allah. Itu kita makan, kira-kira dapat pahala enggak makan? Enggak. Karena itu perbuatan aktivitas mubah, biasa-biasa saja, tidak berpahala, tidak berdosa. Sekarang kita makan, dapat pahala tidak? Terus bagaimana cara saya supaya aktivitas yang mubah ini supaya tidak kosong bisa dapat pahala? Jawabannya niat. Maka kalau seandainya saya makan, saya niat ya Allah saya makan, niatnya supaya saya kuat bisa ibadah sama Allah, dapat pahala di situ. Ya Allah saya makan supaya saya itu bisa bangun malam misalnya. Ya Allah saya makan supaya saya itu bisa menjadi orang yang senantiasa istiqomah kepadamu. Jadi niat-niat yang banyak yang tadinya makan tidak berpahala, karena niatnya yang soleh dapat pahala. Di situ para orang soleh itu mereka tidak mau waktu mereka sia-sia. Semua aktivitas mereka niatkan dengan niat yang baik, walaupun itu bukan ibadah. Kalau ibadah ya sudah jelas ada niat. Tapi kalau bukan ibadah ya repot. Kalau ibadah kan tinggal ditambah-tambah niatnya kasih banyak. Tapi kalau yang bukan ibadah, ya misalnya pegang handphone, ngapain pegang handphone? Dapat pahala atau tidak? Tidak dapat. Bagaimana supaya saya pegang handphone dapat pahala? Nah, niat apa? Sambung silaturahim, lihat WhatsApp. Saya mau chat dulu satu orang supaya saya bisa dapat pahala dengan itu. Ya, jadi ini semuanya bisa kita dapatkan daripada keistimewaan di dalam agama Islam. Alhamdulillah hadirin. Justru itu kita di dalam segala aktivitas itu diajarkan. Alhamdulillah, Sayyidi Al-Habib Umar bin Habib, beliau lagi di Jakarta. Sekarang tadi kami menerima daras dari beliau di Masjid Istiqlal. Itu beliau mengajarkan kitab namanya Fathul Basair. Itu beliau yang ditulis oleh Al-Imam Allamatud Dunia, Al-Imam Abdurrahman bin Fiqi. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqi. Itu beliau hadirin menjelaskan, Sayyidil Habib Umar bilang tentang mengenai masalah ya kita sering beraktivitas. Aktivitas kita apa tiap hari? Misalnya aktivitas tiap hari adalah melakukan mau masuk mobil, masuk rumah, mau makan, ini kan aktivitas kita sehari-hari. Itu jangan sampai kita meninggalkan daripada tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang beliau tadi menjelaskan tentang masalah basmalah. Jadi kita kan tahu, jadi tingkatan-tingkatan ilmu itu dalam kita mengucapkan basmalah. Saya bilang la ilaha illallah dengan wali bilang la ilaha illallah itu beda. Ya, wali pasti lebih tinggi dari ucapan la ilaha illallah itu. Ya. Bismillahnya wali dengan bismillah saya juga beda. Ya, jadi masing-masing orang itu bisa beda dikarenakan cara dia mengucapkan itu sudah sampai tingkatan mana. Di situ bismillah itu pertama itu adalah ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Dia mengucapkan itu karena memang dia sudah terikat dengan bismillah itu.
mau makan baca bismillah supaya apa? Berkah, ya kan? Masuk rumah baca bismillah supaya apa? Berkah. Jadi semuanya itu dia ucapkan bismillah karena dia sudah terikat dengan bismillah itu. Baik, ada orang yang masuk ke derajat tingkatan kedua namanya takhalluk. Takhalluknya dia itu dia sudah berakhlak dengan bismillah itu. Maksudnya apa? Dengan dia membaca bismillah, niatnya adalah supaya dia itu mendapatkan ridhonya Allah. Ini sudah mulai naik tingkatan berarti. Dia baca bismillah, kenapa? Karena dia itu melakukan dengan niat, saya melakukan ini karena Nabi saya melakukan itu. Di situ dalam ini ayat disebutkan oleh Abu Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau memang betul-betul mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi besar Muhammad SAW, maka niscaya kalian akan dicintai Allah. Jadi niatnya itu mengikuti Nabi Muhammad. Saya masuk rumah pakai baca bismillah. Kok kenapa? Saya baca bismillah karena saya mengikuti Nabi Muhammad. Ini tingkatan takhalluk. Nanti masuk namanya tingkatan at-tahaqquq. Ini ahli tahqiq, ahli haqiqah. Ini sudah masuk hakikat. Kalau dia sudah masuk hakikat, basmalahnya dia itu apa? Masya Allah. Basmalahnya dia itu sudah tidak melihat wujud diri lagi. Jadi dia bilang bismillah sebagaimana disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi huwa yud'imuni wa yaskini. Dialah Allah yang beri makan ke saya dan beri minum ke saya. Jadi nggak lihat lagi dirinya. Bismillahnya beliau ketika makan nggak lihat ambil berkah dari makanan, bukan. Bisa dipahami? Tapi sudah masuk hakikat, dia bilang apa? Yang kasih makan ini Allah. Jadi nggak ada apa-apanya saya ini. Gitu. Walau berkah, walau apa, enggak. Yang kasih makan Allah, yang kasih minum Allah. Jadi pandangan dia itu bismillah sudah Allah subhanahu. Ini hakikat, dia sudah istiqroh, sudah tenggelam dengan basmalah itu. Nah ini tingkatan yang paling tinggi daripada orang yang mengucapkan basmalah. Nah kita ini kan selama ini makan ya makan biasa aja. Makan apa? Baca bismillah supaya berkah. Baca bismillah supaya ikut Nabi Muhammad. Ini sudah bagus, tidak apa-apa. Tapi ketika dia makan, dia tutup itu semua makanan dari Allah. Yang kasih makan ke saya Allah. Jadi saya ini apa gitu? Tidak ada apa-apanya. Ini hilang semuanya di dalam dirinya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu sedikit ya, sebenarnya permasalahan ini saya tidak mau bahas. Abu Ya lebih paham pasti, dan Wali Jakarta juga lebih paham tentang mengenai masalah ini. Beliau tadi membahas tentang la ilaha illallah. Tadi yang hadir bersama saya ada sampai bawa mobil tadi Bang Rubis ya tadi. Nah, beliau mungkin hadir, nanti tanya-tanyalah kepada Bang Rubis. Itu ada beberapa ilmu tadi itu beliau. Ya, insya Allah nanti lebih paham. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di malam ini saya dikasih kesempatan tanpa ada batasan waktu. Saya belum mulai ceramah, tadi baru pembukaan tadi itu. Ini ceramah sekarang ini. Jadi belum ceramah tadi, jadi ini pembukaan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang yang luar biasa yang Abu Ya sampaikan di dalam majelis ini, di makalah yang sangat luar biasa ini. Saya hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada basmalah tadi. Orang yang sudah mendapatkan kedudukan basmalah yang sudah tingkatan tinggi, itu basmalah itu sangat bermanfaat dalam dirinya. Jadi dia kalau baca bismillah, itu sampai-sampai kalau dia baca bismillah, sesuatu yang mungkin di hadapannya itu bisa hancur kalau dia dengan sebut bismillah. Dia bisa diberikan, tadi Habib Umar berikan kisah, ada perempuan dari satu daerah Basra, waktu itu disuruh tulis ya, jadi disuruh ambil piring, disuruh tulis piringnya, tulis bismillah sama perempuan ini. Perempuan tulis kayak ukir bismillah gitu. Setiap dia tulis bismillah pecah piringnya. Jadi dikasih lagi yang kedua, tulis lagi bismillah, pecah lagi piringnya. Sampai berkali-kali, sampai ini orang yang memberikan piring yang suruh ukir sama dia bismillah bilang, ini kok semua piring hancur kepada kamu, dia tulis bismillah ya. Jadi karena sudah dibilang kalau seandainya begitu terus semua satu piring Basra ini hancur semua kamu bikin ya, karena dia sudah mendapatkan tahqiq, hakikat daripada bismillah. Jadi dia merasapi betul ketika dia menulis bismillah itu, sehingga yang di hadapan dia hancur, dengan dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga
banyak kisah orang-orang saleh, orang yang ketika yakin dengan basmalah itu jemaah sekalian. Ada satu santri, dia datang kepada gurunya. Dia bilang, ya Syekh saya mau belajar. Ya sudah belajar, datang hadir. Ketika kumpul kata Syekhnya begini, kalian itu kalau yakin dengan membaca Bismillah itu kalian bisa berjalan di atas air. Tapi yakin bisa jalan di atas air? Dia bilang, iya ya Syekh, bisa. Dia bilang, ya bisa. Sudah, akhirnya ini si murid ini karena keyakinan dia kepada guru, ini penting ya, keyakinan kepada guru itu luar biasa. Guru saya ini bisa menyampaikan saya kepada Allah. Kalau kita ragu, oh biasa aja sih. Dia apa? Ya biasa. Tahu nggak Nabi Muhammad waktu itu pandangannya Abu Bakar dengan pandangannya Abu Jahal beda atau tidak? Beda. Abu Jahal memandang orang biasa, memandang manusia biasa. Abu Bakar memandang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Jadi yang selamat, yang bisa sampai kepada Allah adalah Abu Bakar. Abu Jahal sampai tidak sama Allah? Tidak sampai, jauh dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika itu hadirin, seorang murid ini dia yakin, dia datang di depan laut, di depan sungai, karena dia harus pakai perahu kalau dia mau pergi ke gurunya. Dia bilang Bismillah, baca Bismillah, jalan di atas sungai, jalan. Baca Bismillah. Wah, jadi dia pulang pergi, naik, pokoknya sudah tidak naik perahu lagi, sudah jalan di atas air terus. Sampai karena dia ingin bikin syukuran di rumahnya, kasihan, maksudnya dia senang dengan dapat sosok guru seperti ini. Dia bilang, ya Syekh, saya mau undang makan malam di rumah saya bikin hajatan syukuran. Dia bilang kepada teman-temannya, teman-teman juga yang hadir, ayo kita makan, saya undang makan di rumah. Ya sudah, oke, ayo. Habis dars, habis taklim, kita pergi ke rumah kamu, ayo. Akhirnya jalan. Sampai di depan sungai, setelah taklim sampai depan sungai, gurunya tanya, mana perahunya? Mana apa? Perahu. Kata si murid ini yang sering jalan di atas air, Pak Kiai, kita sudah mau jalan di atas air sama-sama. Masya Allah. Jalan di atas air, dia bilang, iya kita jalan di atas air. Jalan di atas air gimana? Ya kan Kiai yang ajarkan kemarin. Coba lihat, di situ sekarang ini banyak sekali tasawuf yang teori. Tasawuf apa? Teori. Tasawuf teori. Tasawuf itu bukan teori. Tasawuf itu al-amal. Tasawuf itu praktek. Tasawuf itu bukan bicara dari jam 8 sampai jam 3. Ya, tasawuf bukan gitu. Tasawuf itu praktek amalia, zikir. Itu tasawuf. Bukan ngobrol terus. Ada enggak orang gitu? Pokoknya bicara terus, bicara. Itu terus diulang-ulang. Akhirnya enggak ada. Wala sampai kemana? Wala dia enggak ada dia bikin satu pun dari amal. Tasawuf itu amal. Tasawuf itu amal. Sehingga ini orang bilang sama kiainya, Kiai, ayo kita jalan di atas air. Kiai bilang enggak ada perahu. Dia bilang enggak ada perahu. Kan Kiai yang bilang baca Bismillah bisa jalan di atas air. Kata Kiainya, Masya Allah, kamu sudah jalan di atas air. Dia bilang, saya sudah 7 hari bolak-balik di sungai jalan di atas air. Dia bilang, Masya Allah, kok bisa begitu? Dia bilang, iya. Kata Kiainya, sudah, kalau begitu kamu ambil perahu, saya naik perahu, kamu jalan saja di atas air. Kiainya belum sampai juga sama Allah. Kayaknya usul, subhanallah, diberikan kekeramatan, kelebihan oleh Allah dikarenakan dia yakin dengan ucapan Bismillah. Justru itu keyakinan orang awam terkadang itu lebih tinggi daripada keyakinan seorang kiai. Karena kenapa? Kalau orang awam itu biasanya tingkat keyakinannya tinggi. Dia kalau meminta air sama ustadz, itu dia yakin betul Allah itu bisa sembuhkan dia melalui perantara daripada ustadz itu. Kalau ustadz belum tentu begitu hadirin. Itu ya. Jadi memang terkadang tingkatan keimanan seorang awam itu lebih dahsyat ya terkadang dari kiai. Ya, situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya, Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ketika itu dikasih sama satu orang pimpinan satu kaum. Dia bilang, kalau kamu bisa baca, bisa minum racun ini tidak mati, saya masuk Islam. Akhirnya kalau dia bilang, oh iya, minum racun, masuk Islam, ya sudah sini. Masuk Islam tapi, iya masuk Islam. Dia ambil racunnya, dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Gak mati nanti. Cuma dari sini jangan coba di rumah, ini cuma bisa. Ini tingkatan beda. Jangan coba di rumah, ini gak ada dalam kondisi darurat, bukan darurat ini namanya. Ada orang pulang dari sini langsung minum baygon misalnya. Nah, boleh, atau langsung coba di sungai barangkali baca Bismillah.
Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kasih sayang yang disampaikan oleh Abu, ini irham khalqallah yarhamkallah. Semua sama dengan apa yang disampaikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lisan mereka ini ya lisannya Nabi, karena mereka pewarisnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bilang, man la yarham la yurham. Orang yang tidak penyayang tidak mungkin disayang oleh Allah. Jadi penting kasih sayang. Abu bilang di sini, ini yang menarik saya di sini. Kata Abu begini, la ilaha illallah. Kita melihat mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Coba lihat, melihat makhluk ciptaan Allah. Gini, bedakan antara maksiat dengan pemaksiat. Bedakan antara kafir dengan orang kafir. Bedakan antara dosa dengan pendosa. Ini perbedaan yang Abu sampaikan. Jadi jangan kasih sama. Dosa itu kita benci, pendosanya tidak boleh kita benci. Kekufuran itu kita benci, orang kafirnya nggak kita benci. Coba lihat, ini pandangan kalau orang sudah masuk tasawuf, itu cara pandangnya seperti ini. Bukan memandang orang dengan keburukan. Kenapa? Karena dipandang ini manusia, ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Jadi kita melihat mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Coba lihat. Sudah gak lihat lagi. Jadi makhluk pokoknya yang semua dinisbatkan ke Allah mereka suka. Gak mau mereka benci. Coba lihat. Jadi jangan sampai kita salah paham. Ini kadang-kadang orang memandang ahli maksiat dulu, ini sudah gak ada tempat lagi di surga. Selesai sudah manusia ini. Cara pandangnya seperti itu, karena dia melihat pemaksiat itu sudah buruk. Padahal yang dia itu adalah maksiat. Maksiatnya kita benci, pemabuk kita benci mabuknya, bukan orangnya yang pemabuk. Nah, ini cara pandang ahli tasawuf. Di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Maka beliau bilang di sini, ini sangat luar biasa. Kata beliau, la ilaha illallah. Kita tidak boleh menganggap lebih dari mereka. Gak boleh menganggap lebih. Ya, memandang orang dengan pandangan kerendahan hukumnya haram. Haram. Dia ahli maksiat, kita pandang kerendahan nggak boleh. Yang kita pandang rendah itu dosanya, orangnya nggak boleh kita pandang rendah. Bisa dipahami. Kemudian juga ketika kita melihat misalnya orang ahli maksiat, terus kita pandang dengan pandangan apa? Ini aku sudah jawab. Pandangan dengan pandangan kasih sayang. Orang ahli maksiat pandangnya dengan apa? Pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang mengharapkan hidayah dari Allah. Itu yang harus ada. Ini sekarang Masya Allah dipandang dengan pandangan kerendahan. Pulang dari majelis lihat orang minum di jalan, Masya Allah neraka ini, nggak ada jalan lain lagi. Nah ini beda. Di situ kita harus rubah. Kita bukan belajar dengan orang-orang yang hanya dengan ilmu syariat saja, tapi kita belajar dari orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pandangnya berubah. Jangan sampai cara pandang kita seperti itu. Kemudian kata beliau, siapa yang melihat bahwa dirinya lebih daripada anjing, maka dia adalah orang yang sombong. Anjing, atau tahu anjing? Tahu anjing? Gimana anjing? Najis ya. Baik, kalau anjing basah kita pegang najis atau tidak? Najis. Air liurnya anjing najis atau tidak? Baik, ini hewan najis, nggak boleh dimakan. Masya Allah, memandang rendah anjing kita sombong. Abu ya yang bilang itu. Memandang anjing kita lebih mulia dari anjing itu sombong. Anjing, apalagi manusia. Coba lihat, Masya Allah. Kita kalau itu tadi sedikit bilang, kalau kita baca satu persatu ini nggak selesai seminggu ini. Kalau kita jelaskan satu persatu nggak selesai hadirin. Panjangnya luar biasa. Ini sebenarnya yang Abu sampaikan pernah terjadi di kisahnya para orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana mereka itu ketika bisa sampai kepada Allah, ketika mereka keluar dari sifat itu. Sama persis, Abu menyinggung masalah anjing. Subhanallah. Jadi ada satu ulama namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Adilni bin Abdullah bin Abi Bakar As-Sakrar. Itu beliau hadirin, Abu Bakar Al-Adilni. Beliau punya abah namanya Abdullah. Ini waktu itu dia meminta izin. Di berbagai macam riwayat minta izin mau berdakwah. Minta izin mau berdakwah untuk menyampaikan dakwah Islam. Ini mau menyampaikan dakwah, dia pamitan sama abahnya. Dia bilang, abah saya mau
berdakwah. Kata abahnya begini, saya meminta kepada kamu, cari dulu ke saya, cari siapa makhluk yang paling rendah dari kamu. Makhluk yang paling rendah dari kamu cari. Akhirnya dia berpikir, Imam Abu Bakar Al-Habsyi bilang, yang lebih rendah dari saya, kalau guru saya nggak mungkin, guru saya lebih mulia. Teman sebaya dengan saya, nggak juga, teman sebaya ada yang lebih mulia dari saya. Murid saya, ya murid saya, kayaknya ada mungkin mereka lebih mulia dari saya ketika mereka bisa sampai kepada Allah. Bisa jadi mereka lebih mulia. Akhirnya dia berpikir, dia jalan, kemudian menemukan anjing. Menemukan apa? Ini anjing, tahu enggak? Sudah jadi bangkai. Ini kalau misalnya kalau kita pikir anjing masih hidup ya masih lumayan lah ini. Bangkai ya tuh bayangkan. Anjing bangkai sudah dalam keadaan hampir busuk. Dilihat sama Imam Abu Bakar Al-Habsyi, dia bilang Masya Allah, sudah, ini makhluk berarti lebih rendah dari saya. Kenapa? Dia anjing, bangkai lagi. Saya ini manusia, saya lebih mulia dari ini anjing. Ketika itu Masya Allah, dia mau pergi kepada abahnya, dia berpikir di jalan. Dia bilang tidak. Anjing itu nanti kalau seandainya di akhirat saya dihisab sama Allah, anjing juga dihisab. Karena semua hewan dihisab sama Allah. Setelah dihisab, anjing itu setelah dihisab Allah bilang kunu turoba, jadilah kamu debu wahai hewan, wahai binatang. Jadi ini hewan kalau habis dihisab dia pernah tanduk, dia pernah gigit hewan lain, itu dihisab sama Allah. Tapi setelah dihisab, gak masuk surga, gak juga masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau saya setelah dihisab, belum tentu saya masuk surga. Bisa dipahami? Jadi saya ini Masya Allah belum tentu saya masuk surga. Bisa jadi saya masuk neraka. Saya tidak selamat. Jadi selamat saya belum masuk ke dalam surga, saya yakini ini anjing lebih mulia dari saya daripada saya. Tidak pernah memandang dirinya lebih mulia daripada anjing sekalipun. Nah ini penting hadirin, cara pandang seperti